Shalom saudara-saudara sekalian. Apa kabar saudara? Apa kabarnya pada hari Minggu ini? Baik-baik bukan? Saya harap kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi yang sakit, marilah kita doakan supaya cepat pulih dan dapat bergabung bersama kita dalam ibadah online. Kali ini kita akan mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Pendeta Saint Peter yang bertemakan I Like to Move It. Oleh karena itu, marilah kita menyanyikan lagu pujian kita yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita teguhkan ibadah kita pada saat ini di dalam pemahaman juga keyakinan kita bahwa ibadah saat ini berlangsung karena pertolongan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Salam bagi kita sekalian, kiranya Tuhan menyertai saudara sekalian. Sekarang tibalah kita saatnya untuk mengakui dosa kita. Mari kita merendahkan hati dan pikiran kita. Marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita yang kita perbuat sengaja maupun tidak sengaja di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami datang ke depan-Mu ya Tuhan. Kami membawa dosa-dosa kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami mohon ampunilah kesalahan kami ya Tuhan, disengaja maupun tidak sengaja. Kami tahu kami adalah makhluk yang jauh dari kata sempurna, yang selalu bercela dan mungkin sering lupa akan ajaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami di sini sungguh menyesali perbuatan kami ya Tuhan. Kami mohon ampuni dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami selalu berada di jalan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
alangkah baiknya kita mengucapkan salam damai kepada keluarga yang ada di sekitar kita. Salam damai. Dan tibalah kita pada inti ibadah kita hari ini. Sebelum kita mendengar khotbah dari Pendeta Saint Peter, marilah kita naikkan lagu pujian, yaitu lagu Hanya Dekat Kasih-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki pemberitaan firman. Oleh karenanya kita memohon penyertaan Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Kita menundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur untuk semua kebaikan, untuk seluruh cinta kasih dan pemeliharaan yang sampai dengan saat ini Tuhan nyatakan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan memasuki pemberitaan firman. Kami menyadari kami sangat terbatas. Kami mengakui kami lemah, kami rapuh. Pengalaman hidup kami sangat membuktikan betapa kami tidak bisa mengandalkan kemampuan dan kapasitas kami. Kami membutuhkan Tuhan untuk memperlengkapi kami, sehingga dalam segala keterbatasan, kami senantiasa dapat hidup menyenangkan hati Tuhan, mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan terlebih mendatangkan berkat bagi sesama kami. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah saat ini terambil dari Amsal pasalnya yang ke-6, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11,
dilanjutkan pasalnya yang ke-10 ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Amsal pasalnya yang ke-6 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11, dan dilanjutkan pasalnya yang ke-10 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Mari kita baca pasalnya yang ke-10 ayat 4 dan 5. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang setia untuk mendengar firman-Nya dan juga terlebih mau memberlakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Ya, shalom teman-teman pemuda remaja yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam kebaktian minggu ini. Tema dalam kebaktian pada saat ini adalah I like to move it. Temanya menarik sekali menurut saya untuk kita coba bersama-sama refleksikan. Ya, kawan-kawan muda yang dikasihi Tuhan, pernah mendengar kata madesu? Masa depan suram, ya. Itu biasanya menjadi, kalau bahasa kita orang Bekasi, jadi ceng-cengan. Ceng-cengan, ya, jadi bahan ejekan buat mereka yang tidak produktif. Buat kaum muda yang tidak ada sama sekali gerakannya untuk mengejar apa yang menjadi cita-citanya. Kenapa? Karena yang bersangkutan tidak punya sama sekali effort untuk mengejar apa yang menjadi harapannya. Ya, makanya gak heran dicengin kawan-kawannya gitu ya, madesu. Kenapa? Karena gak ada energinya sama sekali untuk lalu yang bersangkutan bisa merealisasikan apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kerinduannya. Kawan-kawan muda yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari semut, ya. Belajar dari semut, ya. Teman-teman tahulah ya bahwa banyak mereka yang saking punya banyak cita-citanya, beberapa di antara mereka akhirnya terjebak. Kenapa? Karena mereka tidak punya sama sekali upaya untuk merealisasikan itu. Cita-cita bagus sekali, tetapi akhirnya itu akan terrealisasi kalau memang kita berusaha sedemikian rupa untuk mengejar. Kagak jadi halu, kalau bahasa anak-anak kita sekarang begitu. Enggak jadi halusinasi, tetapi memang sesuatu yang realistis untuk kita upayakan, untuk kita kejar sedemikian rupa. Nah, hal itu bisa terrealisasi kalau memang kita punya upaya yang maksimal dalam mengejar apa yang menjadi cita-cita, ya. Bacaan pada saat ini mau mengingatkan kita semua, teman-teman pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, ya. Belajar dari semut untuk mempersiapkan, ya, untuk memperlengkapi dirinya sehingga pada saatnya nanti ketika berhadapan dengan tantangan, dia sudah cukup mumpuni karena yang bersangkutan sudah mempersiapkan dirinya. Kita mau belajar pada saat ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ya, Amsal Salomo hanya mau mengingatkan bagi mereka yang dikatakan pemalas. Ya, belajarlah, pergilah, ya, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sederhana sekali. Kalau yang mikir
kita akan benar-benar berhenti sejenak untuk berusaha untuk menangkap apa maksudnya Amsal menuliskan teks ini. Perhatikan, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Teman-teman, konon ada kelakar atau guyonan atau bercandaan begini. Ingin tahu seberapa dalam kita, ingin tahu siapa kita sebenarnya, ingin tahu aslinya seseorang ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada yang memperhatikan, ketika dia sendiri. Disitulah bisa ketahuan identitas asli. Saya yakin teman-teman pemuda remaja semangat. Belajarlah dari semut. Biarpun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, tidak ada penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas. Pesannya luar biasa. Pak Pendeta mau berhenti dulu. Pendeta tadi nanya di awal, masih punya cita-cita enggak? Gitu. Pakai bahasa orang Bekasi ya. Bro, cita-cita lu ketinggian. Kepengenan lu banyak. Tapi effort dan usaha lu kagak ada pisan. Coba melek sedikit, coba buka mata Anda, realistis juga gitu. Jangan-jangan semua cita-cita tadi menjadi halusinasi. Kenapa? Karena kita sama sekali diam dan tidak bergerak sedikit pun untuk mengupayakan itu. Nalar juga dong gitu. Kepengenan lu gede gitu. Cita-cita lu luar biasa tinggi. Tapi coba perhatikan Anda. Perhatikan diri Anda saat ini. Perhatikan konteks Anda pada saat ini. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Tidurnya aja digedein. Apalagi situasi pandemik begini. Semua dikerjakan dari rumah. Coba realistis juga, teman-teman pemuda, remaja yang dikasihi Tuhan. Amsal Salomo mengingatkan satu nilai yang sederhana, belajar dari semut. Gak ada yang memperhatikan, gak ada penguasa, gak ada pengatur, gak ada pemimpinnya. Dia tetap bekerja, dia tetap berusaha gitu. Sekolah aja dipaksa gitu. Lu bayangin, sekolah aja dipaksa. Ada yang lebih sadis, gereja aja dipaksa. Bukan keluar dari dalam dirinya yang butuh sekolah kita, cuy. Bokap nyokap ya, mereka akan melakukan itu. Kagak ada orang tua yang tidak mendorong anak-anaknya untuk sekolah gitu. Jadi jangan berlebihan juga untuk merespon orang tua yang mendorong kita untuk sekolah gitu. Jangan berlebihan juga dalam posisi yang sama. Nanti ketika kita jadi orang tua, kita akan melakukan hal yang serupa. Bukan menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak prinsip, ya, main games. Pak Pendeta, sekarang itu kan udah jadi e-sport gitu. Fine, oke, games. Saya kejar ya, produktif nggak gitu? Kalau benar-benar itu e-sport yang akhirnya mendatangkan keuntungan dan produktif, sehat begitu ya, fine. Tapi maaf, hidup Anda akhirnya terkunci, terbelenggu dengan itu. Tidak bersosialisasi sedikit pun, tidak meluangkan waktu dengan keluarga sedikit pun. Hanya hidup untuk diri Anda sendiri. Maaf, itu nggak produktif. Temanya I like to move it. Ya, bergeraklah begitu. Bergeraklah mengejar apa yang menjadi cita-cita Anda. Tidak diam,
kepengenan gede, usaha kagak gitu. Nggak heran dibilang madesu, masa depan suram. Boro-boro mengumpulkan makanannya di waktu panen, boro-boro bekerja keras, lalu saatnya nanti jadi berkat gitu, boro-boro kejauhan. Boro-boro jadi berkat, kejauhan. Enggak jadi batu sandungan aja udah keren. Maka ada quotes yang begitu. Kalau lu belum bisa jadi berkat buat orang lain, bro, oke, minimal lu kagak jadi batu sandungan aja udah cakep. Jadi berkat, oke, mungkin masih jauh, masih kejauhan, oke. Minimal lu gak jadi batu sandungan aja udah hebat ya. Buat orang tua, buat orang-orang yang dikasihi. Pesannya sederhana sekali pada saat ini, teman-teman pemuda remaja yang dikasihi Tuhan ya. Janganlah kalah dengan kemalasan. Janganlah kalah dengan hal itu. Konon katanya malas itu nggak ada teori untuk mengalahkannya. Lu mau bilang apa kek gitu ya? Pakai teori Mario Teguh. Lu kalau udah malas mah ya udah malas, bro. Nggak ada teorinya. Kalau udah malas mah ya malas aja, mau ngapa-ngapain juga. Hati-hati, dia bisa menjebak Anda, menjerumuskan Anda, menjauhkan Anda. Maka perhatikan lingkungannya. Semut ada di lingkungan yang punya effort dan etos bekerja keras. Perhatikan itu. Mereka ada dalam satu tim besar yang punya effort, yang punya etos bekerja, berusaha, fokus terhadap apa yang dikerjakan, sehingga pada saatnya nanti mereka menuai. Perhatikan lingkungannya. Semut memiliki teman lingkungan yang sehat karena semuanya punya fokus yang sama untuk bekerja, untuk mengupayakan sesuatu yang baik. Coba perhatikan lingkungannya, bisa ketahuan soal. Gak heran energi lu negatif, bro. Gak heran gak ada sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan. Tidak heran tidak ada sama sekali gerakannya untuk merubah dirinya. Kenapa? Karena dia ada dalam lingkungan yang tidak sehat. Teman-temannya memang tidak menghadirkan energi yang positif, yang menguatkan, yang mendoakan, yang saling support, yang menggunakan bahasa-bahasa positif yang mengingatkan satu dengan yang lain, bukan sebaliknya. Teman-teman pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, bergeraklah, jangan kalah dengan kemalasan. Ya, hari gini, bro, gitu. Fokus dengan apa yang menjadi harapan kita. Kenapa kita harus melakukan itu? Kenapa kita harus bergerak? Ya, sesuai tema kita. Tolong respect lah terhadap jerih lelah bokap nyokap lu, guys. Tolong respect dengan itu. Kenapa kita harus bergerak? Tolong respect dengan segala jerih lelah kerja keras bokap nyokap. Pendeta harus closing dengan hal yang sederhana ini. Ya, kalian gak pernah tahu mereka bangun tengah malam hanya berdoa untuk kita. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di pikiran mereka menggumuli soal keluarga. Kita bahkan tidak pernah tahu bagaimana caranya mereka bisa memastikan kita tetap sekolah. Lu pikir lu sekolah begitu doang, bro? Kita makan gak mikir. Yang tahu sekolah. Lah kita bisa sekolah menurut kalian dari mana? Ujuk-ujuk ada gitu? Kagak, bro. Disiapkan, dicari, didoakan.
Bukan hanya berdoa untuk bagaimana caranya saya mendapatkan berkat supaya anak saya bisa sekolah. Mendoakan anaknya supaya bisa sekolah juga dengan benar. Lah kita sekarang, bayangkan, respectlah dengan itu. Kenapa saya harus bergerak? Kenapa saya harus mengalahkan etos kemalasan saya? Pasal yang ke-10 menarik, kita refleksikan. Tangan yang lamban membuat miskin. Perhatikan, kata-katanya super sekali loh. Bravo banget. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, dia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Teman-teman, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, sama seperti tema kita, I like to move it. Bergeraklah, konsentrasilah, fokuslah dengan apa yang menjadi cita-cita kita, gitu ya. Pastikan seperti semut, ketika tidak ada yang melihat, mereka tetap fokus dengan apa yang harus mereka kerjakan. Ya. Lakukanlah itu. Disitulah kita bisa mengukur kedalaman kita. Tidak perlu ada yang melihat. Gua fokus dengan sekolah gua, dengan kerjaan gua. Kenapa? Karena saya punya target. Kecuali ada yang gak punya target lagi bro hidupnya. Lempeng aja udah, silahkan. Kita punya target. Minimal selesaikan dulu sekolah kita sekarang. Pekerjaan kita. Pada akhirnya lalu bisa mendatangkan berkat bagi orang-orang yang kita kasih. Semoga firman Tuhan saat ini mengingatkan kita. Selamat bergerak, selamat membangun diri Anda. Belajarlah dari semut, sehingga menjadikan kita pribadi-pribadi yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati mereka yang punya niatan dan motivasi baik atas dirinya dan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan seluruh syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan nyatakan bagi kami hari ini. Kami boleh diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Kami belajar untuk menjadi orang yang bijak. Kami belajar dari semut. Di tengah keberadaannya, dia fokus, dia bekerja keras untuk memperjuangkan masa depannya, mempersiapkan dirinya dengan baik. Dan kami hendak menjadi pemuda remaja yang fokus, bertanggung jawab, berkonsentrasi terhadap apa yang saat ini kami kerjakan. Sehingga pada saatnya kami dapat menuai hasil baik dari segala apa yang kami perjuangkan, apa yang kami usahakan pada saat ini. Tuhan Yesus Kristus dampingi kami karena Tuhan tahu kami sangat terbatas. Kami membutuhkan Engkau untuk terus menguatkan kami sehingga kami bisa mengalahkan hal-hal yang mungkin, karakter-karakter, kebiasaan-kebiasaan, kemalasan yang tidak produktif dan menjauhkan kami dari kehendak Tuhan. Mampukan kami fokus dengan segala tanggung jawab
segala kesempatan, segala kepercayaan yang Tuhan berikan dalam sekolah kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, agar kami boleh mengejar apa yang menjadi doa dan harapan kami di masa depan nanti. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi semua kami dalam segala aktivitas kami masing-masing. Kami yang sekolah, kami yang bekerja, kami yang kuliah, Tuhan senantiasa memberikan kami hikmat sehingga kami tetap fokus dalam tanggung jawab kami untuk menghormati segala berkat yang Tuhan nyatakan, segala kepercayaan yang Tuhan hadirkan melalui orang-orang yang kami kasihi, terkhusus orang tua kami. Kami berdoa bagi seluruh aktivitas pelayanan di gereja kami. Tuhan berkati kami semua yang terlibat dalam pelayanan, berikan kami semangat, berikan kami komitmen untuk tetap fokus dalam panggilan pelayanan kami. Meskipun kegiatan-kegiatan persekutuan masih melalui online, masih streaming, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk fokus menjaga panggilan persekutuan kami. Karena kami membutuhkan firman Tuhan untuk semakin menguatkan kami masing-masing. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami dalam segala rangkaian pelayanannya. Tuhan berkati agar kiranya gereja kami boleh terus menghadirkan berkat bagi jemaat di dalamnya dan mampukan kami untuk tetap fokus dalam panggilan persekutuan kami. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, dalam setiap keberadaan kami, Tuhan tahu kami memiliki beban, kami memiliki pergumulan, banyak tantangan dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberikan kami hikmat, sehingga apapun yang saat ini sedang kami kerjakan, beban dan pergumulan yang saat ini sedang kami hadapi, kami mempercayai bahwa Tuhan sendirilah yang akan menguatkan kami untuk memampukan kami menghadapi situasi tersebut. Tuhan berkati kami dengan hikmat-Mu untuk kami menjaga relasi baik kami dan orang tua kami, menghormati segala jerih lelah mereka. Dengan demikian, kami percaya berkat Tuhan terus hadir dalam kehidupan kami ketika kami menjaga relasi baik kami dengan orang tua kami. Karena kami perlu dukungan mereka untuk mengejar apa yang menjadi cita-cita kami di masa yang akan datang. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa bagi situasi pandemik Corona yang masih belum selesai juga. Berikan kami hikmat, berikan kami kesehatan, berikan kami keselamatan. Orang-orang yang kami kasihi, mereka yang masih berjuang untuk memutus mata rantai, kami serahkan agar kiranya semua berjalan dengan baik. Pemerintah dalam segala kapasitasnya dalam memperjuangkan upaya untuk menyelesaikan pandemi COVID yang masih terjadi sampai dengan saat ini. Tuhan berkati, berikan mereka hikmat, berikan kesabaran dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Berkati para pemimpin kami hikmat untuk menjalankan segala kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka. Ini seluruh doa kami Tuhan, ini seluruh syafaat kami. Banyak hal yang hendak kami sampaikan di dalam syafaat kami, tapi kami sangat terbatas. Oleh karenanya kami hendak serahkan seluruh harapan, doa, dan kerinduan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setia mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tibalah saatnya kita memberikan persembahan kita
Nas persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, hingga kami dapat berkumpul di dalam kebaktian remaja dan pemuda ini Tuhan. Pada saat ini kami datang memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Kau mau berkati persembahan ini, jadikanlah persembahan yang jadikan berkat bagi semua orang Tuhan. Tuhan, begitu juga kami berdoa buat majelis jemaat Tuhan yang mengelola persembahan ini, berkati mereka Tuhan, agar mereka dapat mengelola persembahan ini dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang telah memberikan persembahannya dengan hati tulus Tuhan, kiranya juga Kamu berkati setiap usaha-usaha mereka Tuhan, setiap apapun kegiatan mereka Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan tibalah kita pada penghujung ibadah hari ini. Semoga firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta James Peter dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui ucapan dan tentunya perbuatan. Dan untuk lagu pengutusan terambil dari Kidung Jemaat nomor 422, Yesus berpesan, bait 1 dan 3. Kamu harus jadi lilin gemerlap,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Dan kini ibadah kita telah selesai, dan firman yang telah disampaikan oleh pendeta Saint Peter itu akan hidup selamanya di dalam hati kita, dan itu merupakan pelajaran untuk kita sehari-hari, karena firman Tuhan tidak pernah akan hilang dari kehidupan kita. Terus berkarya, terus semangat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.